Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Sidang Jemaat GPDI Eklesia Warung Buncit yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Bahkan saudara-saudara kita di mana saja berada dapat mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah ini. Sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami boleh alami sampai saat ini. Kami boleh sehat dan dapat beribadah kembali, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja, ibadah ini Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dan segala usaha kami di dalam Engkau tidak sia-sia. Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi dengan sukacita, puji-pujian, di mana Tuhan memberikan kemenangan hari demi hari buat kita. Kita membalas dengan sukacita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi pujian dengan girang-girang. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan apa saja yang kita berikan, tunjukkan kepada Tuhan, inilah yang kita layani Tuhan, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan atau menerima firman Tuhan yang memberikan semangat, memberikan kehidupan di dalam kita, dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Puji Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian penyembahan untuk masuk di dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, haleluya. Kasih dari Bapa surgawi, amin. Puji Tuhan. Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya Yesus. Mengalir
mengalir memenuhi, mengalir di hatiku, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapa yang ada di dalam surga, kami muliakan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena sungai dari surga mengalir di dalam hati kami. Kasih dari surga turun dan bersama-sama dengan kami boleh alami dalam ibadah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau sampaikan rahasia isi hati-Mu buat kami. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Di dalam dunia apa yang kami hadapi, tanpa firman-Mu kami akan kecewa dan gagal. Kami bersyukur selalu kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengikuti firman Tuhan. Di mana firman Tuhan boleh kita alami dan kita nikmati. Firman Tuhan yang hidup, yang kita dengar dan kita taruh di dalam hati. Firman Tuhan itu yang akan menguasai di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita ada sampai saat ini boleh sehat, ini adalah satu kemurahan kasih daripada Tuhan. Sebab itu di dalam puji-pujian, di dalam kata-kata kita, selalu kita berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sungguh, karena apa? Kita alami Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan, bahkan tubuh kita ini yang ada ini, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan, bahkan di dalam tubuh kita. Sehingga Allah membentuk manusia itu ada tangan, ada kaki. Karena itu berguna semua di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak dapat menyelami akan kasih daripada Tuhan. Manusia sepintar-pintarnya tidak dapat menyelami akan rencana Tuhan, akan pikiran Tuhan terhadap manusia yang ada. Karena manusia ini dibentuk Tuhan, ada rencana yang indah buat kita. Ada satu anugerah yang besar buat kita. Sekali lagi, kalau kita ada sampai saat ini boleh sehat, ini juga satu anugerah pemeliharaan Tuhan. Bukti Tuhan jaga dan melindungi kita. Sekali lagi saudara, sepintar-pintarnya manusia, manusia tidak dapat menyelami, tidak dapat menyelidiki akan hati dan pikiran Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, baru kita mengetahui isi hati Tuhan. Dan segala apa yang kita nikmati, apa yang kita terima, itu daripada Tuhan. Baik itu hikmat, pengetahuan, kekayaan yang ada, itu semua daripada Tuhan. Karena sumber hanya daripada Tuhan. Kesehatan daripada Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan satu keindahan di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36 berkata demikian. Sekali lagi, Roma 11 ayat ke-36.
Bunyinya demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Allah. Puji Tuhan. Segala sesuatu, baik itu tubuh kita, nafas kita, bahkan apa yang kita punya, itu dari Allah. Allah itu memberikan kepada kita karena Allah itu baik. Segala sesuatu dari Dia, dari Allah. Kita boleh berusaha, kita boleh bekerja, tetapi kita terbatas. Tapi kalau Tuhan membuka sumber-sumber, maka itulah yang kita nikmati. Segala sesuatu adalah dari Tuhan, dari Allah, dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini ada satu hal yang sangat mulia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu itu daripada Tuhan. Dan apa yang kita, sekali lagi, apa yang kita miliki, baik itu hikmat, baik itu kepintaran, baik itu kekayaan, harta, apapun yang kita miliki, kita itu berusaha dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mohon kepada Tuhan, baik itu kedudukan, baik itu apa saja yang kita sedang alami dan jalanin, semua itu daripada Tuhan. Tanpa barangkali kita minta, Tuhan berikan. Tuhan tahu kita ingin naik pangkat, tiba-tiba jabatan naik, tiba-tiba lulus ujian, tiba-tiba semua itu daripada Tuhan. Dan untuk kita bersyukur kepada Tuhan, karena oleh Tuhan, dan kembalikan kepada Dia dengan satu kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menuntut kita kembalikan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Hikmat apa semua Tuhan tidak minta itu kembali, tapi hanya Tuhan harapkan, minta kepada kita. Kita belajar mengucap syukur dengan satu kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah yang membuat hati Tuhan senang. Karena di dalam tubuh kita, sekali lagi, ada maksud Tuhan. Di dalam Tuhan membentuk tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-4. Di sini Tuhan memberikan satu contoh arti dari tubuh kita. Roma 12 ayat 4 berkata demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, di sini firman Tuhan, Yesus menerangkan, firman Allah terangkan, tubuh kita ini yang dibentuk oleh Tuhan tidak sama tugas. Tangan tugas lain. Tangan kanan barangkali untuk memberikan salam, menyapa orang. Dan tangan kiri barangkali memegang sesuatu yang kita pergunakan. Kaki untuk berjalan. Ada tugas masing-masing untuk tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan bentuk kepada kita. Ada kepala, dan di dalam di kepala ini ada otak, ada pikiran. Dan itulah yang mengendalikan seluruh tubuh kita ini. Sehingga kalau apa yang kita kerjakan, itu selalu kita pikir dulu. Kita timbang di dalam hati, baik atau tidak baik ini. Dan kemudian kita lakukan dengan tangan atau kaki. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Allah berkata, sekali lagi, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat yang kelima, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota
yang seorang terhadap yang lain. Saudara, di tubuh kita ini ada tugas masing-masing, tetapi ada satu kepala atau otak pikiran yang akan mengarahkan, mengendalikan. Demikian kita, Yesus berkata, kita ini ada di dalam tubuh yang sama. Tubuh bersatu dengan Yesus. Di dalam tubuh Kristus, kita masing-masing diberikan tugas oleh Yesus. Tetapi di dalam tubuh Kristus ada kepala, yaitu kepala Kristus. Tangan dan kaki adalah kita yang akan melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas-tugas apa itu? Saya akan baca ayat 8 sampai ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yaitu karunia-karunia, mempunyai karunia, ada karunia atau Tuhan memberikan karunia nubuatan. Jadi nubuatan ini apabila berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berbicara melalui doa kita supaya kita dikuatkan, berikan jalan keluar. Itu nubuatan, dan itu adalah satu karunia. Ada ayat yang lain berkata satu talenta, kepercayaan Tuhan. Itu tugas daripada nubuat. Dan ada juga karunia melayani. Jadi di dalam ayat 6 sampai 8 ini ya. Jadi ada nubuatan, ada melayani, karunia melayani. Melayani ini saudara seperti di ibadah. Ada menjemput tamu, ada melayani mengangkat kolektor, ada melayani singer, ada yang memimpin pujian, membawa firman, pegang musik. Masing-masing Tuhan berikan kepercayaan, tugas-tugas di dalam tubuh Kristus. Jadi kita akan kerjakan itu karena Tuhan percayakan semua itu. Dan saudara, kita boleh alami damai dan sukacita apabila kita kerjakan. Melayani. Saudara, ada barangkali orang hanya bisa berdoa, tetapi menyanyi tidak bisa. Ada yang bisa menyanyi, tapi berdoa pun tidak bisa. Lain-lain tidak sama. Seperti anak sekolah. Misalnya jurusan-jurusan. Ada jurusan kedokteran. Ada jurusan manajemen. Dan lain-lain saudara. Tidak sama. Masing-masing Tuhan berikan tugas. Sebab itu Tuhan bentuk manusia itu ada tangan, ada kaki untuk laksanakan. Di dalam Tuhan juga akan laksanakan pekerjaan Tuhan. Jadi ada nubuatan, ada karunia nubuatan, ada karunia melayani, ada yang mengajar. Mengajar ini juga Tuhan berikan kepercayaan. Mengajar. Saudara belum tahu firman Allah, mendengar firman Allah melalui hamba Tuhan. Dalam pelayanan firman Allah itu sudah mengajar, sehingga saudara tahu jalan kebenaran ke surga. Mengenal Tuhan Yesus bagaimana, karena diajar itu mendapat satu karunia, satu anugerah kepercayaan tugas untuk mengajar. Dan yang berikut, ada karunia menasehati. Di dalam ibadah, saudara datang dengan satu beban yang saudara tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Hanya Tuhan saja yang tahu. Dan pada saat ada orang bersaksi atau mendengarkan firman Tuhan, dari firman Tuhan itu, dari doa atau dari kesaksian saudara-saudara kita dalam Tuhan, menasehati, menyampaikan satu kesaksian dan seperti menasihat kita. Kita mendapat kekuatan dari situ.
itu juga ada satu karunia kepada orang itu. Tuhan mengutus untuk menguatkan kita. Jadi Tuhan memberikan tugas-tugas kita berlainan. Dan kita laksanakan itu dengan baik, kata firman Tuhan. Dan yang berikut, berbagi-bagikan sesuatu. Berbagi-bagikan sesuatu. Seperti pada waktu pandemi ini. Ada yang butuh sembako. Tapi kan dia tidak mungkin mau minta. Tetapi dari orang lain Tuhan menggerakkan, memberikan, dan memenuhi kebutuhan seseorang ini. Kita maklumi pada waktu yang lalu itu. Bahkan barangkali sampai sekarang masih membutuhkan. Tuhan menggerakkan semua itu satu contoh. Di dalam membagi-bagi sesuatu. Saudara, kita ini sudah rohani yang dewasa. Bukan rohani anak kecil lagi, sekolah minggu. Kalau rohani anak sekolah minggu masih dituntun oleh guru-guru sekolah minggu, masih dituntun oleh pengajar. Tetapi kita semua ini sudah dewasa. Kenapa saya berkata sudah dewasa? Sudah mengerti firman Tuhan. Sudah mengerti arti kenapa harus berikan perpuluhan. Saudara sudah tahu dari firman Tuhan. Karena sudah dewasa. Sudah mengerti apa arti kolekte. Apa arti persembahan. Apa arti untuk ngumpul uang kas di sisi untuk uang kas gereja. Untuk menyambung. Untuk melaksanakan kegiatan gereja. Sudah mengerti. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil, mereka tidak mengerti. Apa yang orang tua sampaikan, itu yang mereka lakukan. Tetapi kita ini sudah dewasa rohani. Kita sudah mengetahui semua. Bahkan isi hati Tuhan melalui firman Allah. Kita sudah tahu. Sebab itu firman Allah berkata, bahwa ada satu karunia membagi-bagikan sesuatu. Ada yang kekurangan, bagikan. Menolong orang lain itu membagi-bagikan sesuatu, kata firman Tuhan. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Beri dengan hati yang tulus, kata Tuhan. Jadi karena kita sudah dewasa, kita laksanakan semua apa yang disampaikan firman Tuhan tadi. Kita kerjakan dengan hati yang tulus. Kita laksanakan dengan hati yang tulus. Dan yang berikut, menjadi pimpinan. Jadi di dalam sesuatu kegiatan ada yang memimpin. Seperti gereja, ada gembala yang memimpin. Kalau nggak ada gembala, gimana caranya untuk beribadah? Dalam satu perusahaan ada pimpinan. Kalau tidak ada pimpinan, maka buyar perusahaan. Dan itu Tuhan mengetahui semua dan memberikan tugas kepada kita. Apalagi kita sebagai umat-umat Allah. Apa yang kita lakukan, selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu kita memuji membesarkan nama Tuhan. Dan di sini firman Tuhan berkata, ada juga satu kemurahan menunjukkan. Jadi kita sudah dewasa, kita sudah diberikan tugas oleh Tuhan. Kita tunjukkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita senyum sehingga di dalam WA pagi-pagi berkata, senyumlah pada waktu kita bangun. Kita senyumlah, hati yang gembira adalah obat. Itu maksudnya ada berkemurahan. Senyum aja kepada orang lain itu sudah kemurahan. Orang yang melihat dan menerima senyum kita, mereka juga bersuka cita. Dan firman Allah berkata, karena kita sudah dewasa dan ditugaskan oleh Tuhan, Tuhan berkata, hendaklah kita lakukan semua itu dengan sukacita. Puji Tuhan. Tadi dengan hati yang tulus, sekarang dengan sukacita. Karena apa? Karena sumber daripada Tuhan. Semua daripada Tuhan kita terima dan kita bersyukur, kembalikan syukur kepada Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan.
Jadi apa yang Tuhan berikan, apa yang tugas-tugas Tuhan berikan, dan segala kepercayaan Tuhan, kita boleh sukses, kita boleh nikmati semua berkat-berkat Tuhan itu. Kita syukur kepada Tuhan. Dan karena apa? Karena kita sudah dewasa dan kita sudah tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan puji Tuhan, firman Allah ini kita boleh dengar dan kita boleh taruh di dalam hati kita. Kita berkata, Tuhan, kuatkan saya, berikan semangat yang baru, karena saya sudah dewasa rohani, sehingga saya ingin melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan, maka terlaksanalah sukses rencana Tuhan. Jiwa-jiwa banyak bertobat, sama-sama kita masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, kita bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang kita sudah terima. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan firman-Mu yang hidup, memberikan satu pengertian buat kami. Kami bukan Tuhan Yesus rohani yang masih kecil seperti bayi, seperti anak-anak yang belum berpengetahuan. Tetapi terpuji nama Tuhan, melalui firman Allah pada hari ini, kami mengerti bahwa kami sudah dewasa rohani. Dan kami ingin melakukan sesuatu yang indah di hadapan-Mu. Sebagaimana Tuhan sudah berikan dan berkati kami dengan kekuatan baru, kesehatan, dengan berkat-berkat jasmani rohani. Kami bersyukur semua itu melalui firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dengan hati yang tulus kami lakukan, sehingga kami merasakan Tuhan, tangan Tuhan, begitu kemurahan-Mu melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu. Kami berdoa buat bangsa negara yang ada, Indonesia. Biar Tuhan Engkau berikan ketenangan. Kami bersyukur Tuhan, di mana gangguan kesehatan Tuhan sudah angkat semua. Sehingga pada hari-hari ini kami agak lebih lega dan ada kebebasan. Dan Tuhan, kami rindu untuk beribadah tatap muka bersama. Dan kami yakin Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Seperti pada tahun-tahun yang lalu kami merasakan Tuhan begitu sukacita di dalam Engkau. Saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kembalikan cinta mula-mula kepada kami. Kembalikan cinta mula-mula kepada seluruh umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Khususnya sidang jemaat Warung Bunci Tuhan. Berikan semangat yang baru ya Tuhan. Supaya hari-hari mendatang kami dapat berkumpul bersama. Memuji, membesarkan nama-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dengan segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah berikan. Baik itu tugas-tugas dalam pekerjaan-Mu, baik tugas-tugas pribadi rumah tangga Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami juga, cucu-cucu kami yang masih sekolah dari rumah ya Tuhan, belum tatap muka yang lain. Mari Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, biar mereka boleh kembali belajar tatap muka dengan penuh semangat, sehingga mereka sukses dalam cita-cita mereka. Tuhan memberkati semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kendalikan pikiran hati kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, saat ini hamba berdoa buat persembahan-persembahan yang umat-umat-Mu, sidang jemaat sudah akan memberikan, baik itu melalui transfer, Tuhan, melalui nomor rekening yang sudah tertera bank. Tuhan, mari Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Dengan tangan hamba kami serahkan Tuhan semua persembahan ini. Baik itu milik Tuhan perpuluhan dengan hasil-hasil sidang jemaat-Mu. Tuhan, apa yang mereka dapat beri dengan hasil mereka, dengan perpuluhan,
baik dengan kolektor, juga Tuhan diakonia uang kas untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Hamba serahkan semua ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bakar dengan kuasa Roh Kudus dan berbau harum di hadapan-Mu semua usaha-usaha besar, kecil, sedang, apa saja yang diusahakan oleh umat-umat-Mu, semua Tuhan Engkau buka jalan dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati ibadah online ini, dan Tuhan sudah menjamah. Roh Kudus bekerja bersama kami. Tuhan mendatangkan kebaikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, dengan satu pujian penyembahan. Haleluya. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah. Siapkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Karena firman-Mu berkata, di mana Yesus berada, di situ juga kami berada, bersama-sama memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan